all the way to Canada just to be with everyone here and give some little nasiha or advice or talk for everyone here. It's going to be really interesting for you guys. Okay, so I'd like to welcome the Sheikh to start the lecture, inshallah. And then after that, I know that you all have been, I mean, I heard some voices that everyone wants pizza, right? Yeah. So inshallah, after the lecture, if you are listening quietly to the Sheikh, and then if you have any questions, you can of course ask the Sheikh. But after that, inshallah, everyone can get the pizza upstairs. Is that the plan? If that sounds like the plan, then I'd like to welcome the Sheikh to start the lecture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul Azim. My dear children, first of all, we just have to praise Allah subhanahu wa ta'ala, because Allah subhanahu wa ta'ala has given us everything we need in this world. And Allah subhanahu wa ta'ala gives us the most important things in this world. For us, everything is free. No need to pay. The most important things to our body is air. Without any air, human beings will die. So, air is made by Allah subhanahu wa ta'ala, especially oxygen, for us. Freely, we can breathe every second. Take the breath, take the oxygen from the air, and it is free. You don't need to pay. Who takes the oxygen? Allah subhanahu wa ta'ala. The air, there are many kinds of things in the air. There is oxygen, there is O3, there is O1, there is helium, and many kinds. But only 25% is needed for our body for breathing. It is called oxygen. You know oxygen? Only 25% oxygen in the air. But when we are breathing, we take breath like this, oxygen comes to our lung, and the rest, like helium and others, cannot come into our lung. When we are breathing, the thing that comes to our lung is only oxygen only. Oxygen. Take again the breath, only oxygen. When we asked who search for the oxygen only, there is nothing inside of the hole of our nose that selected only oxygen from the air that come into our lungs. Who select oxygen only can come into our lungs. The rest cannot come into the lung. Who selected it? God Almighty.
Only 25% oxygen, but when we take a breath, all the oxygen come into the lung. None can come into the lung except only oxygen. It must be selected by someone. Who selected oxygen only? That is Allah. And the second thing that is important for us is water. Without any water, man will die in 3 days or 4 days. And our body, 80% of our body consists of water. And the water is everywhere. Free, you know. You can drink the water free. Oh, I buy some water like this. I buy. We are not buying the water. We buy this $3 or $2, not buying the water, but we buy the effort of human being taking the water into a bottle like this and send it to our home. We pay them, not paying the water. If you want to go to the Ontario Lake, we can take the water, drink it as much as possible without any payment. The third thing is food. Food is provided by Allah SWT. And now around about 7 billion people in the world, every one of them eating 3 times a day, and food is provided by Allah SWT, never ending. Every day human being eat. Then the food is always be there. And we see in the sea, my children, there are so many fish in the sea. No one take the fish inside the sea. Everybody only take fish from the sea. No one put it in the sea. But 7 billion people in the world, they are taking fish every day, eating fish, and the fish in the ocean never ending. Who provide the fish in the ocean? We just have to say that it's Allah SWT, God Almighty. So we just have to believe in Allah SWT. One day, there are 2 pilots and co-pilots taking the aeroplanes. They always say to his friend, there is no God at all. I don't believe in God. Every day he said, I don't believe in God. There is no God at all. So one day, these 2 men bringing the aeroplane, and suddenly the navigation was out of date, cannot be used, and they cannot see anything. And suddenly, in front of them, there is a mountain, and they cannot go anywhere. They must hit the mountain, and they hit the mountain and they die. After several days, the black box was found. They recorded what they say at the last time. When it is recorded, you know, everybody heard that these 2 pilots that didn't believe in God, when the aeroplane was about hitting the mountains, these 2 men shouted and recorded in the black box, "Oh my God!" And they died. Every time they say they do not believe in God, there is no God. But at the time when they are dying, they say, "Oh my God!" They lie to everybody. So my prophet, our prophet Muhammad SAW, one day was asked by his companion Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud asking the prophet, what is the best amal we should do as a Muslim? That is loved by Allah SWT. What is the best amal we should do as a Muslim that is loved by Allah SWT? Ayyul a'mali ahabbu ilallahi ta'ala.
What is the best amal that is loved by Allah subhanahu wa ta'ala that should be done by Muslims? So the Prophet answered. What he answered? As-salatu ala waqtiha. You just have to worship Allah 5 times a day. Worship Allah subhanahu wa ta'ala 5 times a day. This is the best amal that is loved by Allah subhanahu wa ta'ala. And from our time, day and night, there are 24 hours that Allah subhanahu wa ta'ala given it to us. You know 24 hours every day and night, is it? Huh? How many hours we have? 24 hours. And 24 hours means 24 hours times 60 minutes. It means 1,440 minutes. Okay? Huh? Every day and night we have 1,440 minutes. Then Allah subhanahu wa ta'ala ordered, give command to Muslims, worship Allah subhanahu wa ta'ala 5 times a day. If one time of praying, it takes 8 minutes only. It means every day we should prepare our time 40 minutes for praying. How many? 40 minutes. 40 minutes for praying 5 times a day. 8 minutes, 8 minutes subuh, 8 minutes zuhur, 8 minutes for asar, 8 minutes for maghrib, and 8 minutes for isha. All these 5 minutes needs 40 minutes. But Allah SWT gives us 1,440 minutes. You know. When we worship Allah SWT only 5 times a day, 40 minutes, it takes 40 minutes, means we are still having 1,400 minutes to do so. You can play football, you can sleep, you can swimming, you can swim, what else? You can laugh. What else? Play what? Soccer? You can play football. Football one day when you are a big man. You can play. What else? Yang kayak main kasti itu apa namanya? Baseball. If you like baseball. Tennis and others. Ping pong, badminton, everything, you know. Still 1,400 minutes. But so many people nowadays, my children, they refuse to worship Allah subhanahu wa ta'ala. They say, I am very busy. What is the problem with praying? 5 times a day prayer, it takes only 40 minutes. From 1,440 minutes. So do that. When we do this, Allah SWT will give us 5 presents. First, all our sustenance will be provided by Allah SWT and will be given to us very easy. When we pray 5 times a day, we will get our sustenance very easy and enough for us. We don't want to be poor in this world. And the Prophet promised, if we take care of our prayer time 5 times a day, our sustenance will be provided by Allah SWT and will be very easy to be found. You know that? This is the first present from Allah SWT. If we take care of our salah, our prayer. Secondly, we will die very easy by saying La ilaha illallah. Many people now die very difficult. Days and night, several days and night in the hospital. Cannot die, you know. And when they say when they are dying, they are not saying La ilaha illallah, but say my money, my money. My giving and my giving. My car. My jobs. And what is that? My job, and others. If we say La ilaha illallah, then we will enter the paradise very easy.
That is the second. The third, we will be free from the azab of kubur. In the grave, there are two angels called Munkar and Nakir. These angels are very cruel. They will ask everybody in the grave, who is your God? And if they cannot answer, because they never praise, they never worship Allah subhanahu wa ta'ala, then this angel will hit them day and night. The one who take care of salat 5 times a day, in the grave they will be very happy. There is no other, no angels will hit them, and they will be given food day and night. Some angels will be singing, and they will hear for the singing in the grave very happily. This is if they are taking care of 5 times prayer. The fourth, in hereafter, when they wake up from the grave, in a very wide place that is called Mahshar in Arabic, Mahshar, the place for gathering, and the angel will give the book of Amal from right hand. This is the book from right hand. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا. Whoever get the book of Amal in hereafter from the right hand, he will be very happy and very easy to enter the paradise forever and ever. And the 5 presents from Allah subhanahu wa ta'ala for whoever take care of the salat of the 5 times prayer, they will enter the paradise by smiling. Entering the paradise by smiling. Very happy. This is 5 times a day praying. What is the names of the praying? 5 times. Fajar, Subuh, then of Zuhur, Asar, then Maghrib, Asar. Alhamdulillah. Subuh is Fajar, Zuhur, Asar, Maghrib, and Alhamdulillah. The second, what else? What else the good or the best amal that is loved by Allah subhanahu wa ta'ala? The Prophet answered, Birrul walidain. You serve your mother and father. So don't break your father's and mother's heart. Make them happy, okay? Okay? Make them always smile, okay? You will be loved by God Almighty, by Allah subhanahu wa ta'ala. If you make your parents be unhappy, then Allah subhanahu wa ta'ala will be angry with you. Will be angry with us. So make them happy. Mama, happy. Smile, Mama. Okay. Papa, be smiling. Don't worry about me. I'm always alright. Okay? If you do this whole of your lives, then Allah subhanahu wa ta'ala will give you a ticket to enter the paradise. So the second is, serve your mother and father. Make them happy. Don't make them be sad. Okay? Very easy. The last is al-jihadu fi sabilillah. The last amal that is loved by Allah subhanahu wa ta'ala is trying hard to help your religion. Trying hard to help your religion. In Canada, Muslims is a very small number. We must sacrifice our lives and our wealth to help our religion. Sometimes, you know, in Canada, we still do not have a mosque, Indonesian mosque. We do not have any. Some of the mosque has been built in Toronto and Canada, but it is not owned by the Indonesian community. We are still trying, your father and mother now, they are still trying to collect some money to build Indonesian masjid community. So, you are not having some money now.
still getting it from your parents, but you can make doa. You make doa to Allah SWT. Oh Allah, please help my fathers and mothers so that they can easily build an Indonesian masjid. Because you are still pure, no sins in your body, you are still young, you are having no sin from Allah SWT, you are still clean. If you make doa, your doa will be accepted by Allah SWT. Okay, now follow my, just make doa now, please. Okay, Ya Allah, come on, follow me. Ya Allah, please help our parents and give them wealth so that they can be easily build a masjid, Indonesian masjid for us, so that we can gather and sitting there together to study about our religions. Thank you very much. May Allah SWT permit your doa. Amin. Thank you very much for your attention. Now you can start to have some pizza. Wait. Actually, there was another plan, though. Wait, guys. Okay, come down, guys. Come back. Okay, just to make sure that you guys are really listening. So, okay, just to make sure that you guys are really listening before you guys have pizza. First of all, do you have any questions what the Sheikh has said? No? So you guys are sure? No question, no pizza. You're all pretty clear? Okay. Now, how about the girls? Any questions? Whatever. Any questions whatsoever? For the first question, one pizza. About anything. Somebody looked like they want to ask a question. Do you want to ask a question? Yeah, please. It's okay, don't be shy. What question? I don't have a question. Anything. Any. Yeah, one? Okay. No. 1 plus 1? 2. No question, no pizza. Okay, if you guys have no questions, then the Sheikh is going to ask you a question. There's going to be a quiz here to make sure that you actually Whoever can answer, then they can eat pizza. understood what the Sheikh has said. So, what is it? Math? What? You're asking a math question? I don't know much math, so I may not be able to answer your question. But okay, the Sheikh is going to quiz you on what he talked about. Okay. Or I can start the quiz. Who is... Air to live. What did we say? You need water and air to live. That's right. You need water and air to live. That's right. And who provide the water? Huh? Who provided? Allah. Good, mashallah. Very good, very good. Okay, the first quiz. Who can tell me who are the angels who's going to ask us during the when we are in the grave? Well, we ask. Girls. Okay, go ahead. Yes, that's good. Congratulations, good for you. Some more questions? No thanks. Parama. What is the best amal that is loved by Allah SWT? From that tree that I have told you. Yes. The first is amal, the best amal that is loved by Allah. You make worship 5 times. Yes, praying 5 times a day. That is the first. The second, who knows? Still remember? The second amal after salah.
Very 5 times a day, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Okay. The second is serving parents. In serving the parents, what thing we must do? Making them happy and never make them sad. Thank you. And the last one. Oh man. The last one is the al-jihad fisabilillah. We'll just try hard to help our religion. Yeah, by building material. Okay. Thank you very much. And Not yet. Not yet. Okay, so there is a request from one of the parents that we have actually forgotten to recite one of the ayahs of the Quran. So somebody is going to read them out loud for us. Sini, sini. Wait, what? I didn't know it's funny. Can I choose any? Yeah, any surah. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Can you read the translation? It's Indonesian. Do you read Indonesian or no? Can somebody read it? Yeah, Yeah. yeah, tadi Yeah. dia baca tadi. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha You Penyayang. can read something. Indonesian. It's up to you, yeah, just read. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Dia. Okay, so who here do not understand Indonesian? All right. Okay, I'm gonna translate it to English. Okay. Okay, listen, guys. Okay. Qul huwallahu ahad. Qul, say. This is basically a verse from in the Quran. Basically, Allah is saying to our Prophet sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Qul, say. Huwallahu ahad. He is Allah, the one, the greatest. Allahu samad. He is the place to ask everything. So if you make dua, then basically the only one who can ask is Allah. So of course you can ask your parents too, but you have to make dua as well. Lam yalid wa lam yulad, it means that he is not begotten nor is he begot. So which means that basically he has no children, nor is he a son of somebody else. He is self-sustaining. Okay. And then walam yakul lahu kufuwan ahad. Basically what it means is that nothing is like him, or neither is anyone or anything in this world that looks like him. Okay, so he's very unique. That's what it means. So you guys understand? No? That's the English, roughly translation, because there is no English translation here. Okay, now the boys' turn now. Who's going to read the Quran? Very short surah. Or if you can't read it,
Do you know? Did you memorize any part of the Quran? Anything? Yeah. Okay. What? Okay. What's your suggestion? What's your suggestion? I don't want to do it though. Okay. Which? Which one have you memorized that you want to recite? Huh? Al-Kahfi. Al-Kahfi. So you memorized the whole thing? No, not the whole. Okay. How many ayahs did you memorize? I forgot. How many? Like 3, 4? 7, I think. Okay. You want to try it? Just try. Come on. You said you memorized it. Yeah. Prove it. Hi, Aldi. Okay, read together Al-Fatiha. All of you together. Okay? Bismillah. Okay, you guys can read Al-Fatiha. 1, 2, 3. إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okay, who can read the translation now? Nobody knows. Who wants to read the translation? In Indonesian? Okay, I'll read it then. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. In English, this means Bismi, in the name of Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, the most merciful, most gracious. Alhamdu, all praise, Lillahi, to Allah, all praise, Alhamdulillah, all praise to Allah. Rabbil Alameen, the Rabb means the king, the master. Al-Alameen, Rabbul Alameen, the master of everything and everyone, the world and everything in it. Malik Yawmiddin, the king of the day of judgment. You guys know what the day of judgment is? What is it? The end of the world, that's right. Good. No, when you get your books. When we get our books? In the here, yeah, that's right. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka, only to him, to you. We worship. You know what worship means? Okay. Wa iyaka nasta'in, it means that only to you also that we ask for help. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina means please give us guidance. Siratal mustaqim means to the way of the straight, basically to the straight path. Siratal ladina an'amta alayhim ghayr al-maghdubi alayhim. Siratal ladina means to the way of the straight, means the way of those. An'amta means what Allah has given ni'mah or blessing. Alayhim, toward him. Wala dallin, it means that those other than those that dallin means Allah has wrath on them. You know what wrath is? Allah's anger. Okay, let's say Ameen. MashaAllah, very good. Okay, alright, so let's, everyone knows how to say Wal Asr? We're going to close this. Okay, so we're going to close this lecture with Wal Asr. Okay, let's say everything together at the same time, okay? Okay? Boys and girls. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, you guys are free to do whatever you want to do. I'm free now? Yes, I am!
sangat full sekali nih. Bahkan di atas masih ada beberapa juga nih ibu-ibu yang belum turun nih. Alhamdulillah. Jadi selamat datang kepada hari kedua LKII, yaitu latihan kajian Islam intensif di NIIT di Toronto. Kita seperti saya utarakan kemarin bahwa alhamdulillah di Toronto ini kita ini beruntung sekali gitu, karena kita dapat 3 hari full dari kajian Pak Ustadz. Sedangkan kota-kota lain di Amerika ada banyak yang dapat cuma 1 hari, dan itu juga sebagian harinya gitu. Jadi saya himbau kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di sini untuk take advantage of this situation semaksimal mungkin, insya Allah. Sebelum kita mulai, saya mau kasih tahu sedikit tentang plan hari ini dan besok. Jadi hari ini itu adalah topik kita adalah menangis adalah sunnah dalam Islam. Itu sekitar 1,5 jaman kira-kira. Terus dilanjutkan dengan question and answer sekitar 1/2 jam, insya Allah. Besok itu hari Sabtu, kita terakhir hari ketiga di KJRI lantai 1 itu mulai jam 11. Itu ada 4 topik ya. Topik pertama itu membina hati. Topik kedua itu youth ya. Untuk youth itu dalam bahasa Inggris itu adalah Islam adalah hebat. Islam is great. Terus yang ketiga adalah kematian dan rezeki. Dan keempat adalah semua amal manusia akan diperlihatkan. Saya himbau untuk besok boleh datang lebih tepat waktu, jadi kita on time supaya bisa secara intensif mengkaji kajian ini, insya Allah. Selanjutnya adalah akan membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Kang Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan membacakan surat Al-Kahfi dari ayat 47 sampai 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويوم نسير الجبال ترى الأرض بارزة وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى
mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya waylatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghirah لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا Sadaqallahul azim. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dan ingatlah pada hari ketika kami perjalankan gunung-gunung dan engkau akan melihat bumi itu rata dan kami kumpulkan mereka seluruh manusia dan tidak kami tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka akan dibawa di kehadapan Tuhanmu dengan berbaris. Allah berfirman, sesungguhnya kamu datang kepada kami sebagaimana kami menciptakan kamu pada pertama kali. Bahkan kamu menganggap bahwa kami tidak akan menetapkan bagi kamu waktu berbangkit untuk memenuhi perjanjian. Dan diletakkanlah kitab catatan amal. Lalu engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, betapa celaka kami. Kitab apakah ini? Tidak ada yang tertinggal, yang kecil dan yang besar, melainkan tercatat semuanya. Dan mereka dapati semua apa yang telah mereka kerjakan. Dan Tuhanmu tidak menjalimi seorang jua. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu pada Adam. Maka mereka pun sujud, kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Maka dia mendurhakai perintah Tuannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruklah iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullahaladzim. Terima kasih kepada Kang Nur atas pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Selanjutnya sebelum materi kita mulai, saya mau membacakan sedikit biodata Pak Ustadz. Bapak Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain, istri bernama Haji Rahmi Wardani Zain, anak Saidah Nafsah dan Saidah Fatimah. Beliau tinggal di Klender, Jakarta Timur. Website beliau adalah www.tengkuzulkarnain.net. Email beliau info@tengkuzulkarnain.net. Kalau ada yang butuh kontak infonya boleh hubungi saya, ini saya bisa kasih. Pendidikan beliau SD Muhammadiyah Tanjung Sari Medan, lanjut dengan SMP Negeri 8 Medan, SMA Negeri 4 Medan, Universitas Sumatera Utara Fakultas Sastra jurusan Sastra Inggris, S2 Manajemen di Hawaii, USA. Beliau juga mahasiswa S2 Linguistik Inggris di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Jabatan beliau saat ini adalah Wakil Sekretaris Jenderal MUI, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Beliau juga dosen Fakultas Sastra Universitas Sumatera Utara, juga dosen Universitas Rancang Kuning Pekanbaru Riau, dan pengurus besar Ormas Islam Matlaul Anwar. Beliau juga anggota Komisi Dakwah MUI Pusat dan Ketua Penasihat Yayasan Al-Hakim di Menteng, Jakarta. Beliau saat ini juga Direktur Keuangan di PT Gria Terlaksana Jakarta dan Ketua Dewan Pengawas Syariah di Hamas Finance, dan beliau juga Komisaris Bank Riau di tahun 2010 sampai sekarang. Selanjutnya saya mau persilakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materi kita hari ini, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada. Idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Sesungguhnya orang-orang yang benar-benar beriman kepada ayat-ayat kami, mereka adalah orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami itu, mereka segera tersungkur bersujud seraya menangis dan bertasbih memuji Allah Tuhan mereka, dan lagi pula mereka tidaklah menyombongkan diri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Baginda Rasul bersabda, siapa keluar dari rumahnya untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fi sabilillah sampai dia kembali ke rumahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah SWT. Amin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlul bait, keluarga besar yang dimuliakan Allah SWT, Bapak, Ibu-ibu, hadirin wal hadirat, keluarga besar kaum muslimin Indonesia untuk daerah Toronto dan sekitarnya, di negara Kanada, negeri yang dingin, yang jauh dari negeri kita yang dimuliakan Allah SWT. Wajiblah kita bersyukur pada Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita mau membahas tentang menangis, sunnah dalam Islam. Waktu kita bicara tentang menangis, seharusnya menangis itu hal yang biasa. Sebab bayi pun waktu lahir menangis.
Bayi itu kalau nggak menangis akan dicubit atau dipukul oleh dokternya supaya menangis. Tangisan bayi itu ajaib, sama seluruh dunia. Bunyinya sama, huwa, 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 huwa. Semua bayi menangis bunyinya gitu. Huwa, 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 huwa. Huwa itu bahasa Arab artinya dia. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwa. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia. Huwa itu artinya dia. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dalam kitab tafsir Ruhul Ma'ani jilid ke-20 tentang surah Qul Huwallahu Ahad, beliau bersabda, huwa ismun min asma'illah. Huwa itu adalah salah satu dari nama-nama Allah. Nama Allah itu yang kita disuruh hafal itu 99. As'aluka ya man huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Seterusnya itu 99. Tapi nama Allah tidak 99. Nama Allah lebih 100. Di 99 itu tidak masuk Rabb. Padahal Rabb itu setiap hari kita baca dalam sholat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Rabb, Tuhan yang mencipta dan memelihara seluruh alam. Rabb itu yang memelihara seluruh alam. Dengan Rabb 100. Di luar itu masih banyak lagi. Ya Hannan, Mannan, Qadimal Ihsan, Rahimatu Afa wal Fuqara wal Masakin. Banyak sekali nama-nama Allah SWT yang disuruh hafal 99. Salah satunya huwa. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa. Qul huwallahu ahad. Huwa ismun min asma'illah. Huwa adalah salah satu dari nama-nama. Satu hari saya ketemu dengan seorang Kristen. Kami naik angkot, naik bus di Medan, naik bus kota. Kalau di Jakarta namanya mikrolet, kalau di Medan namanya sudako. Terus dia lihat saya pakai jubah, dia tanya, Bapak pendeta? Pendeta Islam? Saya bilang, iya, saya pendeta Islam. Saya pendeta Islam. Terus dia tanya, siapa nama Tuhan Bapak? Tuhan saya? Ya, Allah. Allah nama. Itu ismu zat, nama zatnya Allah. Oh bukan. Ada yang lain? Ada. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minul, Muhaiminul, Azizul, Jabbarul, Mutakabbir. Terus saya sebut, bukan. Siapa ini saya pikir? Siapa? Dia bilang, Huwa. Dia bilang apa? Huwa. Saya bilang, iya. Huwa salah satu dari nama Tuhan kami. Biasa di Sumatera Utara kalau orang wirid Yasin, salah satu dari wiritannya itu La ilaha illallah yahu Muhammadur Rasulullah yahu. Itu huwa. Tulisannya huwa dibaca hu. Tulisannya ya huwa. Itu salah satu dari nama Tuhan kami. Nah betul. Tuhan kami namanya Yahuwa. Kami saksi Yahuwa. Oh, orang Batak bilang saksi Jehovah. Jadi Huwa itu nama Tuhan. Orang Kristen ada yang memanggil Tuhannya Ya Huwa. Ya itu wahai, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Huwa. Ya tulisannya Ya Huwa, tapi sebetulnya bacanya Ya Huwa. Nah ini salah satu nama. Ternyata bayi lahir, seluruh bayi di dunia memanggil nama Allah. Huwa, 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 Huwa. Walaupun dia orang Amerika, tetap aja manggilnya Ya Huwa, 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 Huwa. Gak berubah jadi hello, hello. Atau
Atau orang Jawa lahir anaknya tiba-tiba nangisnya berubah, Romo. Ya. Atau ada orang Aceh lahir tiba-tiba dia begitu lahir yang dipanggilnya apa? Inong. Nggak mungkin. Semua bayi kalau lahir menangis, tangisannya adalah wah. Dia. Artinya apa? Artinya kita lahir ke dunia sudah kenal Tuhan kita. Dulu mauludin yuladu alal fitrah, tiap-tiap bayi yang lahir semuanya suci di atas fitrahnya, nggak membawa dosa. Ini bedanya kita dengan Kristen. Kalau Kristen itu dosa warisan 10.000 tahun nggak habis-habis. Setiap bayi yang lahir membawa dosa warisan. Lantaran Nabi Adam memakan buah. Bayangin itu dosa makan buah 10.000 tahun turun terus. Ajaib sekali. Oh, kita tidak. Kita lahir sudah kenal Tuhan kita. Bahkan di dalam perut kita sudah kenal Tuhan kita. Bahkan waktu di alam ruh, seluruh roh-roh kita dikumpulkan satu alam namanya alam azali. Di alam itu Allah bertanya kepada seluruh roh, alastu bi rabbikum, kau saksikankah bahwa aku yang akan maha mengatur kamu semua di dunia? Kamu hidup di mana, mati di mana, siapa istrimu, rambutmu lebat atau gundul, hidungmu mancung atau pesek, gigimu bagus atau merongos, semuanya itu Allah yang atur. Kamu saksikankah? Kata Allah. Qalu, semua arwah-arwah menjawab, bala syahidna. Kami saksikan ya Allah benar bahwa yang maha mengatur kami adalah Engkau. Jadi semua kenal dengan Tuhan. Dalam perut ibu begitu roh ditiup, kenal Tuhan. Bayi itu bisa mendengar dalam perut. Itu bedanya kita dengan orang barat. Orang barat bilang bayi itu bisa mendengar setelah lahir. Kita bilang enggak, dalam perut sudah dengar. Begitu ditiup roh sudah mendengar. Dalam surah As-Sajdah Allah firmankan begitu. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah tiupkan ruh ke dalam janin yang ada di dalam rahim ibu setelah 120 hari. Setelah sempurna 120 hari, sempurna bentuknya, tubuhnya itu ada tangan, ada kaki, ada semuanya, ada mata, ada kuping, ditiup ruh. Begitu ditiup ruh, wa ja'ala lakum, berubah itu kata objeknya berubah, dhamirnya berubah. Tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan bentuk janin itu, bentuknya dia. Tsumma sawwahu, kemudian Allah sempurnakan bentuk janin itu ya, bentuk tubuhnya di dalam rahim ibunya, Allah pakainya. Wa nafakha fihi min ruhihi, kemudian Allah tiupkan ruh ciptaan Allah kepadanya. Begitu ruh ditiup dia hidup. Wa ja'ala lakum, berubah bentuk objeknya itu. Dhamirnya jadi dari dia menjadi kamu. Wa ja'ala lakum, dan Allah jadikan kamu as-sam'a, bisa mendengar, wal absar, bisa melihat dalam rahim ibumu, wal afidah, bisa merasakan apa yang dirasakan ibumu dalam perut ibumu. Qalilan ma tashkurun, tapi sedikit di antara kamu yang pandai bersyukur. Kenapa dari dia menjadi kamu? Karena ahli tafsir kalau dia karena belum ada nyawanya, masih orang ketiga gaib dia masih. Dia. Tapi begitu ditiup ruh kamu, Allah udah bisa ajak bicara itu ruh. Jasad yang di dalam rahim ibu yang sudah ditiup ruh sudah bisa diajak bicara. Allah jadikan kamu bisa mendengar, melihat, dan bisa merasa. Tapi sedikit di antara kamu yang masuk. Begitu lahir ke dunia nangis. Wah. Ayahnya mengazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, yang lain kecil. Sunnah mengazankan bayi yang lahir yang menangis. Hadisnya Hasan Sahih, bukan hadis dhaif. Nabi mengazankan Hasan dan Husain. Telinga kanannya diazankan. Mendengarkah dia? Mendengar. Dalam perut dia dengar, masa di luar udah lahir nggak mendengar? Orang bilang, bayi masih kecil belum bisa mendengar. Sudah. Mana buktinya? Banting pintu kamarnya, dia kaget. Berarti dia dengar kan? Kalau budak kan banting lah, dia tenang. Bayi itu kalau dibanting pintu kamarnya kaget nggak? Berarti dia dengar. Gimana sih?
diazankan. Anak kan nggak ngerti. Diazankan itu apa? Ini bahasa Arab. Mana ngerti bayi baru lahir diazankan bahasa Arab. Kita mengazankan rohnya, bukan mengajarkan kupingnya, bukan mengajarkan akalnya. Kita mengajarkan rohnya. Rohnya itu sudah kenal Allah. Dan nanti waktu mau mati, kata Nabi lagi lakinu mautakum la ilaha. Mau mati dah, koma. Dokter ambil senter, di senter matanya udah nggak ada respon. Kata dokter ini sudah koma. Sama sekali tidak ada kesadaran. Kupingnya udah nggak respon, matanya udah nggak respon, udah nggak ada gunanya. Tapi Rasulullah bilang, orang sakaratul maut ajarkan la ilaha. Loh, tapi udah nggak dengar. Kita mengajarkan rohnya, bukan mengajarkan akalnya. Nah, ini yang paling penting, dari bayi mulai keluar saja dia sudah menangis. Tapi ketika mati, kalau dia soleh, dia akan tersenyum manis. Nyawanya akan dicabut dengan enak dan nikmat oleh para malaikat. Malaikat maut mencabutnya dengan enak, sehingga dia mati tersenyum karena diperlihatkan surga. Tapi ada orang yang matinya menangis, karena begitu malaikat datang langsung ditinju wajahnya sehingga berkeluaran darah dari matanya, dari kupingnya, dari hidungnya. Mati dengan su'ul khatimah. Menangis hal yang biasa, sejak bayi kita sudah nangis. Dan kalau kita sedih kita akan menangis. Bahkan ada perempuan-perempuan yang saking gembiranya pun nangis juga. Saking gembiranya dia nangis juga. Dalam Islam menangis ini sunnah, perintah Rasul dan perintah Allah. Siapa yang tidak bisa menangis, diwaspadai iman di dalam dadanya, diragukan. Dalam satu hadis Rasul bersabda, "Junudul ain min qaswatil qalbi." Mata tidak mau menangis karena hatinya keras. Hatinya keras, nggak mau nangis. Kenapa mata nggak mau nangis? Hati keras. Bapaknya mati pun dia nggak nangis. Ibunya mati pun dia nggak nangis. Ibu saya mati, saya nggak nangis. Bapak saya mati pun saya nggak nangis. Istri saya mati pun saya malah ketawa. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Bahaya ini. Hatinya keras. Tapi waktu TV saya hilang, saya nangis. Ajaib ini orang. Kalau mata sudah tidak bisa menangis, waspadailah hati kita, berarti sudah keras. Wa qaswatul qalb min kasratil dzunub. Hati itu keras karena banyak dosa di dalam hatinya. Jadi kalau kita berbuat satu dosa, hitam hati kita itu satu tetes. Buat dosa lagi satu tetes hitam. Buat dosa lagi satu tetes hitam. Buat dosa lagi satu tetes hitam. Buat lagi dosa satu tetes hitam. Dan hati itu hanya sebesar telur burung merpati. Hati kita itu latifah robbani rohani, itu hanya sebesar telur merpati, terbuat dari nur di dalam dada kita sebelah kiri. Kalau kita buat 1000 dosa, udah hitam semua itu. Kalau hati sudah hitam semua, nggak ada manfaat mata, nggak ada lagi manfaat kuping. Matanya melihat, kupingnya mendengar, tidak ada manfaat lagi. Sebab hatinya sudah hitam dan dikunci mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum. Kalau sudah dikunci mati, mata udah tertutup, kuping udah tertutup, hatinya udah keras. Dia mabok malam, ngisap narkoba sama kawan-kawannya 10 orang, mabok, pulang dalam keadaan mabok, sampai rumah tertidur. Besok pagi dia dengar ada telepon bunyi, dia bangun, dia telepon kawannya. Dia bilang apa? Pak, apa? Kawan kita tadi malam mabok, ya si Udin mati. Tuh, mati, kan baru sama-sama, iya mati. Rupanya overdosis, mati. Oh, mati ya. Kasihan. Dia pun datang lihat, aduh, kasihan Udin mati. Pulang itu malam tuh dia main narkoba lagi. Bukannya dia takut mati kayak si Udin, enggak ada manfaat matanya melihat kawannya itu mati dengan lidah terjulur. Enggak ada manfaat. Kenapa? Hati sudah dikunci. Dalam Quran surah Mutaffifin juga diceritakan, setiap berbuat dosa satu ada tetes satu hitam di dalam hatinya. Kallabal,
Rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali jangan begitu. Sesungguhnya telah titik. Ada tanda saktah di situ. Saktah. Kata ahli tajwid, saktah itu memberhentikan bacaan 2 harakat tanpa memutuskan napas. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu kata ahli tajwid. Kata ahli tafsir, saktah artinya memberhentikan bacaan sejenak untuk mempersiapkan perasaan kita, jangan kaget, jangan terkejut. Karena arti setelah kata saktah itu, kata-kata setelah saktah itu membuat terkejut orang yang membacanya. Sekali-kali jangan begitu, jangan lagi berbuat dosa. Sungguh telah. Berhenti dulu, diam. Lihat. Rona ala qulubihim, telah berkarat hati mereka itu. Maka nu yaksibun, karena dosa yang mereka telah perbuat. Kata Nabi, mata ini masih bisa menangis kalau hati belum keras. Tapi kalau hati udah keras, mata tidak boleh lagi menangis. Di dalam Quran dikatakan batu itu masih bisa mengeluarkan air. Tapi kalau hati yang keras, air tidak bisa keluar lagi. Istri yang mati dia malah nggak nangis. Pak, istri bapak mati. Kok bisa mati sih? Kepleset kamar mandi. Yang benar, lo yang bawa ke rumah sakit saya, Pak. Oh, mati benar? Tidak. Syukur. Nggak ada rasa nangis gitu. Udah keras hati. Di dalam Quran katakan itu. Wa idh istasqa Musa wa idh qala Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Ingat olehmu ketika Nabi Musa berkata pada kaumnya, udah nggak usah takut, minuman ada, walaupun tinggal di laut di gurun pasir. Dipukul batu, cepret, muncrat 12 mata air. Dari batu masih bisa keluar air. Sampai sekarang belum berhenti-berhenti air yang keluar dari pukulan tongkat Nabi Musa di gurun Sinai. Sampai sekarang masih mengalir jadi sungai kecil namanya Ain Musa, mata air Nabi Musa. Sudah 3.000 tahun lebih. 4.000 tahun sudah. Masih mengalirkan air. Batu. Tapi kata Nabi, mata yang kering kalau hati sudah keras, mata ini tidak akan pernah mengalirkan air. Di dalam ayat Quran surah Al-Anfal Allah berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum." Hanya saja orang beriman itu kalau disebutkan nama Allah gemetar hatinya. Ada rasa gentar, takut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan ayat Quran kepada mereka, bertambah-tambahlah yakinnya sama Allah. Gemetar itu menimbulkan air mata. Dibaca Allah, disebutkan nama Allah, kecut dan menggeletar hatinya sehingga keluar air mata. Ciri-ciri orang beriman. Kalau disebutkan nama Allah dia malah ketawa, bahaya besar ini orang. Oleh karena itu kata Nabi, jumudul ain min qaswatil qalbi, jaga nih hati yang keras. Karena kalau keras hati mata tidak akan mau menangis. Wa qaswatul qalb min kasratil dzunub. Ini dosa. Kenapa hati menjadi keras? Karena terlalu banyak melakukan dosa. Wa kasratul dzunub, dan banyaknya dosa itu terjadi min nisyanil maut, karena manusia lupa mati. Orang berani berbuat dosa itu karena lupa mati. Udah umur 75 masih nyanyi lagu rock. Nenek-nenek udah umur 75 masih nyanyi rock. Lagu Toki Babi. I don't wanna Toki Babi. Udah umur 75 masih jadi Toki Babi. Aduh. Lupa mati. Dia pikir dia bakal hidup 1000 tahun. Padahal nyawa datang sewaktu-waktu. Muda mati, tua mati, semua mati. Dia lupa, dia pikir saya masih umur 75, masih bisa hidup lagi 100 tahun lagi. Lupa mati, sehingga dia berani melakukan dosa.
Wanisyanul maut min tulil amal. Orang orang lupa pada mati karena panjang angan-angan. Dipikir begini kan, kalau punya mobil mewah nanti hidup akan senang. Padahal tidak. Aduh, saya ini kalau punya mobil nanti 2 miliar pasti hidup saya senang. Enggak, malah nggak bisa tidur. Parkir mobilnya, bentar dia cerita sama kawannya, lihat. Oh iya gini. Ya gini. Kawannya heran, kenapa sih kamu? Tuh mobil saya 2 miliar, takut kegores anak-anak. Malah nggak tenang. Padahal dunia ini semakin dipegang oleh manusia, semakin jatuh harganya. Kalau di Jakarta mobil bekas masih mahal. Kalau di sini mobil bekas langsung hancur harganya. Asal dipegang manusia. Belilah jam Rolex, pegang sehari, besok pulangkan ke dealer. Laku nggak harganya yang sama dengan kemarin? Memang asal dipegang manusia, dunia ini langsung jatuh. Mobil dipegang aja sama manusia langsung jatuh. Anak gadis, kawinilah sehari, besok udah jatuh tuh harganya. Makanya sudah dipegang aja sama manusia udah jatuh. Tapi manusia ini panjang angan-angan, dikiranya kalau dia kaya dia hebat. Ternyata manusia makin miskin makin enak hidupnya. Makin kaya makin susah. Saya di Jakarta kan sudah 15 tahun. Kalau lewat mobil mewah tuh saya perhatiin dari kaca depan itu. Wah, ini mobil mewah nih, pasti lagi seneng nih penumpangnya nih. Pasti lagi ketawa-ketawa. Enggak. Begitu lewat saya lihat lagi mukul-mukul kepala. Mobil mewah mukul kepala. Lewat mobil mewah lagi. Wah, ini mobil mewah lagi nih. Pasti lagi ketawa-ketawa nih. Wih, lagi marah-marahin supirnya. Waduh, rusak. Orang kaya. Saya pikir orang kaya kalau mobilnya lewat lagi tidur, lagi santai gitu. Rupanya enggak, mukul kepala, maki-maki supir. Lewat mobil mewah lagi, wah ini senang nih. Lagi senyum-senyum nih. Malah nanduk-nanduk jendela. Wah, susah. Lewat bus kota Metro Mini, nggak ada AC, tempat duduknya pun plastik, nggak ada kipas angin, panas terik. Dari depan ke belakang tidur semua. Ternyata orang miskin malah tidur nyenyak. Dikira kalau kaya, tidak. Ada orang kan, waktu miskin, ya Allah. Sabtu Minggu di rumah bantu istri, motong cabai, motong bawang, mandiin anak, waktu miskin. Begitu diangkat jadi manajer gaji besar, nggak pernah pulang Sabtu Minggu. Nggak pernah pulang. Akhirnya istrinya telepon, "Bang, abang di mana bang? Ini Sabtu biasanya bang pulang, kok sekarang semenjak jadi manajer nggak pernah pulang sih bang." Turne, saya turne bu, turne. Nah, dimatiin. Selingkuhannya nanya, turne apa sih mas? Turu kono, turu kene. Turne itu tidur sana, tidur sini. Besoknya istrinya nanya lagi, "Bang, Sabtu ini kok nggak pulang sih bang? Turba." Sekretarisnya selingkuhannya nanya, "Turba apa sih mas?" "Turu bareng." Kita bersama-sama. Bayangkan, dikira waktu miskin senang. Pikir kalau udah kaya akan bahagia, ternyata kaya tambah sengsara. Banyak rumah tangga ketika masih miskin bahagia, damai, tentram, saling pengertian. Tapi begitu kaya, rusak. Saya teringat Ida Laila, penyanyi dangdut tahun 70-an. Sekarang udah jadi penceramah dia. Oh, dengar lagunya? Tatkala ku ingat diriku di saat pertama
Hidup sengsara makan sepiring kita berdua, tidur pun setikar bersama. Bayangin, waktu miskin tidur setikar bersama, makan sepiring betapa bahagianya mendampingi dirimu dalam suka duka, walaupun hujan basah berdua. Demi cinta aku pun rela. Bayangin demi cinta rumah bocor, berdua kena basah, rela. Itu kaya. Tiada kusangka, tiada kuduga, berubah cinta setelah kau kaya. Betapa tega hatimu, oh kasih, cintaku engkau khianati. Banyak orang turun amal, dikiranya semakin kaya akan hidup makin bahagia, ternyata tidak. Orang waktu miskin malah nggak ada beban. Nggak ada beban. Ada orang miskin ngontrak tanah 120.000 setahun. Rumahnya dari tepas, dari bambu. Atapnya dari lalang. Lantainya tanah. Tikar, tempat tidurnya tikar. Sudah robek-robek. Mau pulang lebaran. Pulang lebaran 3 minggu kampung, ditutup aja pintunya. Dia pergi sama istrinya. Tetangganya nanya, Pak, mau kemana? Pulang kampung lebaran. Berapa lama? 3 minggu. Loh, rumahnya kok nggak dikunci? Ada? Maling juga masuk, kecewa. Kenapa? Ya, cuma ada piring plastik 1. Gelas plastik 2, tikar bodol. Mau ambil lah. 3 minggu di kampung nggak ada ingat dengan rumah. Tapi tiba-tiba dia pulang kampung jadi tim sukses. Waduh, begitu jadi tim sukses langsung dapat borongan BUMN. Kaya raya. Udah hilang ketenangan. Beli emas untuk istrinya aja, ya Allah, kalung istrinya aja 1/2 kilo. Sampai kejulur lidahnya gini. Saking beratnya kalungnya. Emasnya banyak, permata, berlian, segala macam. Akhirnya apa yang terjadi? Pindah rumah mewah. Emas-emasnya, berliannya, sertifikat tanah, sertifikat deposito masuk ke dalam laci. Lacinya dikunci. Lacinya dalam lemari, lemarinya dikunci. Lemarinya dalam kamar, kamarnya dikunci. Kamarnya dalam rumah, rumahnya dikunci. Rumahnya dalam pagar, pagarnya dikunci. Kebakaran, modar kabeh. Ternyata semakin kaya, makin susah. Jangan kita pikir tulul amal, panjang angan-angan itu membuat bahagia, enggak. Enggak. Panjang angan-angan membuat orang lupa mati. Lupa mati membuat orang hati berani berbuat dosa. Berani berbuat dosa, hatinya jadi keras, keras hatinya, matanya nggak mau nangis. Wa tulul amal min hubbi dunia. Orang panjang angan-angan karena cinta dunia. Dipikirnya dunia ini kalau dia punya hebat ya. Enggak. Fir'aun itu punya apa? Semua dia punya. Mesir dia punya. Sungai Nil dia punya, rakyatnya disuruh nyembah dia mau semua. Coba bayangin, kurang apa Fir'aun? 400 tahun Fir'aun nggak pernah sakit, pilek aja nggak pernah, sampai ngaku Tuhan, tapi mati hina. Mana buktinya Fir'aun hina? Tidak ada satupun orang hamil
di scan, wah anak ibu ini nanti laki-laki. Begitu lahir anaknya, Bu, udah lahir anaknya, udah apa laki-laki? Apa namanya? Biar hebat, Fir'aun. Tidak ada satupun orang mau memberi nama anaknya Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun itu hina. Orang hina, walaupun punya harta kaya, pangkat, jabatan tinggi. Nggak ada. Bahkan kalau ada presiden dipanggil Fir'aun, tersinggung. Saudara-saudara, berikut ini adalah kata sambutan dan pengarahan dari Fir'aun Republik Indonesia. Protokolnya ditabok. Menghina kamu ya. Ternyata nggak hebat dunia itu. Cuma orang pikir kalau hebat, dapat dunia bakal hebat. Enggak. Bilal bin Rabah miskin, hitam legam, bibirnya tebal, kepalanya kayak kismis. Kalau dia ketawa sama anak-anak lari kabur ketakutan. Tapi belum mati Bilal bin Rabah, sendalnya sudah ada di surga. Dan orang bangga dipanggil Bilal. Masjid ini siapa Bilalnya? Saya. Bapak saya juga dulu Bilal. Kakek saya juga Bilal. 3 keturunan kami adalah Bilal. Bangga. Mana ada orang bilang saya Fir'aun. Bapak saya Fir'aun. Mbah saya Fir'aun. Dunia tidak ada harganya tanpa iman. Turul amal min hubbid dunia. Wa hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Orang cinta dunia itu adalah pangkal segala dosa. Demi keduniaan yang dia cintai, dia mau mencuri, dia mau menipu, dia mau berbuat zalim, macam-macam demi kecintaannya terhadap dunia. Dan ujung-ujungnya ini nggak bisa nangis. Maka kalau mau milih pemimpin, lihat dulu makannya banyak apa enggak, itu dulu. Kalau makannya banyak, jangan diangkat, nanti semen dimakannya, besi dimakannya, jembatan dimakannya semua. Lihat, jangan badannya kurus, belum tentu ada yang kurus makannya banyak. Ada orang kurus tapi makannya 6 kali. Kurus karena cacingan. Oh, nggak ada urusan. Ini ceramah agama nih, politik. Tapi kalau merasa ya apa boleh buat. Oleh karena itu kita jaga nih, hati, jaga hati. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita udah setahun nih nggak pernah nangis, koreksi diri. Apa sebab saya nggak bisa nangis? Harus koreksi diri. Kadang kita teringat bapak kita waktu kecil susah payah, bapak kita cari nafkah untuk kita, bisa nangis nggak kita? Masa nggak nangis bapak kita susah payah? Seorang bapak tuh cari nafkah kadang-kadang dimaki orang. Kambing kau. Iya bapak kita. Nah, beres kau kerja, berhenti kau besok. Kau usah datang lagi. Monyet, kata cuma majikannya. Diam. Biar ditahankan jadi monyet. Asal dapat gaji untuk anak istri. Gaji dikasihnya sama istri sama anaknya. Alhamdulillah ya Pak, dapat duit hari ini ya. Tapi aku jadi monyet hari ini. Bapak kita jadi monyet, cari makan untuk kita. Jadi kambing. Makanya ini para istri jangan pernah memaki suami. Kasihanlah sama suami di luar. Suami ini di luar sering dimaki-maki orang, dimarah-marahin orang. Di kantor dimarah-marahi bos, di rumah dimarah-marahi istri, stres. Barangkali 90% suami yang stroke gara-gara istrinya. Coba kalau istri baik, susah pun hilang, susah. Ada tukang es krim, dipikul tuh es krim, di Sukabumi jual es krim, dingin Sukabumi itu, kayak Toronto sekarang. Dipukul es krim tuh, tong, dipikul keliling kampung. Sampai jam 5 sore, pulang-pulang nggak bawa duit. Istrinya bilang, mana duit? Nggak laku es krim. Goblok! Udah tahu musim dingin jual es krim. Terus mau jual apa? Jual terong. Coba kalau dia baik, bang ada duit, nggak laku deh. Udah bang nggak usah susah bang. Terus makan apa kita malam? Tenang bang, ada. Makan apa? Makan es krim. Tapi ini musim dingin bang, kalau es krim gimana nanti nih kan? Dek, macam mana es krim dimakan dek?
musim dingin nanti kita mencret, tenang, bisa dipanasin es krimnya. Kalau istri begini, suami tenang, nyaman. Oleh karena itu dunia ini sebentar. Krisis moneter pernah menampar Indonesia tahun 98. Nyatanya semua orang Indonesia masih makan. Baru lalu krisis, saya tanya orang-orang miskin, Pak, waktu krisis sempat makan rumput? Enggak. Tidak ada apa-apa, kita aja yang ribut. Saking takutnya nggak makan, waktu krismon terjadi, nenek-nenek sanggup menjarah, ikut menjarah plaza, mall, sanggup nenek-nenek gendong kulkas sendirian, bayang. Maksudnya kita aja laki-laki tegap gini nggak kuat ngangkat kulkas. Tuh nenek-nenek bungkus sanggup ngangkat kulkas sendirian. Ikut setan di situ. Luar biasa ini cinta dunia ini. Oleh itu kita jaga. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia, Nabi mengatakan seringlah nangis. Cek, wabeku, nangislah kamu. Ini hadis Ibnu Majah. Ini komen, ya, order from Nabi. Wabeku, menangislah kamu. Kapan? Waktu sholat, kalau bisa nangis. Gak bisa. Tahajud, nangis. Gak bisa. Zikir, nangis. Gak bisa baca Quran, nangis. Gak bisa. Doa, nangis. Gak bisa juga. Ingat mati, nangis. Enggak juga. Wah, udah bahaya nih hati. Kata Nabi, wabeku, nangislah kamu. Fa'ilam tabeku fatabakau. Kalau kamu nggak bisa nangis benar-benar, maka pura-pura lah nangis. Jadi pura-pura nangis itu perintah Rasul. Pura-pura nangis berpahala karena itu perintah Rasul. Kalau syukur-syukur bisa nangis betul-betul. Nggak bisa nangis betul-betul, pura-pura nangis. Mungkin pura-pura nangis 10 tahun, nanti tahun ke-11 bisa nangis betul-betul. Jadi pura-pura nangis itu jangan dicaci. Pura-pura nangis itu perintah Rasul, ibadah dalam agama itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Pura-pura nangis. Ya biar pura-pura nangis disuruh Rasul. Kok kita sewot? Kok kita marah? Mau Rasul nyuruh, kok kita marah? Emang kita nabi baru? Pengganti Rasulullah. Rasul bilang nangis kamu. Kalau nggak bisa nangis, pura-pura nangis. Banyak sekarang gitu, lihat orang zikir rame-rame nangis. Astagfirullahaladzim. Marah. Sesat. Orang nangis kok sesat? Kenapa? Zikir kok nangis? Sesat. Mana ada orang zikir nangis sesat? Yang sesat tuh kalau zikir ketawa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah itu baru sesat. Ada orang doa, ya Allah ampunkanlah dosa kami, ya Allah. Sesat. Doa kok nangis-nangis. Yang sesat itu doa ketawa-ketawa. Ya Allah ampunkan dosaku, ya Allah. Kalau kau tidak ampunkan dosaku, aku nanti masuk neraka dong. Kalau masuk neraka panas dong. Ini bawa aja ke rumah sakit. Stroke ini otaknya loh. Konslet ini otaknya. Jadi nangis itu disuruh Rasul. Nggak bisa nangis beneran, pura-pura. Anehnya orang-orang yang benci lihat orang zikir nangis, sholat nangis, baca yasin nangis, gitu dia benci. Begitu dia lihat film Hollywood, bintang filmnya nangis, dia ikut nangis. Kenapa? Sedih sekali. Padahal orang itu nangis pura-pura demi duit lagi. Pura-pura. Hah? Angelina Jolie nangis, dia pun nangis. Padahal dia nangis supaya dapat duit. Itu orang zikir nangis disuruh Rasul. Pura-pura nangis disuruh. Itu bintang film pura-pura nangis disuruh sutradara. Lihat orang di film nangis, dia simpati. Lihat orang Islam zikir disuruh Rasul nangis, dia malah benci. There is something wrong in his heart. Ada yang salah pada pemikiran ini orang. Jadi kita pikirkan itu baik-baik. Imam Ghazali menjelaskan hadis ini. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, katanya, nangislah kamu kalau berzikir, nangislah kamu kalau beribadah, nangislah kamu kalau berdoa. Kalau kamu nggak bisa nangis,
Pura-pura lah nangis, karena itu disuruh oleh Rasul. Kalau kamu pura-pura nangis pun nggak bisa, maka menangislah kamu. Kenapa kamu pura-pura nangis pun nggak bisa? Berarti terlalu keras hati. Orang-orang beriman pergi haji lihat Ka'bah aja nangis. Lihat Ka'bah aja nangis. Saya jarang lah, belum pernah lah. Setiap tahun saya umroh, belum pernah saya lihat orang datang rombongan haji begitu atau rombongan umroh begitu lihat Ka'bah langsung dia ketawa. Nggak ada, semua nangis. Biar presiden, biar panglima TNI, biar preman, asal lihat Ka'bah pasti nangis. Doa di pinggir makam Rasulullah nangis, nangis dong. Masa iya setiap hari kita sholawat Nabi, mulut kita ini sholawat pada Nabi, tiba-tiba kita berdiri di samping kubur beliau yang agung, kita nggak nangis? Kan aneh kan? Saya saja setiap ke kubur bapak ibu saya nangis. Biarpun setiap hari saya datang itu, di rasa ke Medan saya datang, tetap aja nangis. Sebab terasa betapa beratnya perjuangan seorang ayah, seorang ibu membesarkan anak. Anak ibu saya 9. Saya cuma punya 2 anak. Susah payah, menderita gara-gara anak, menggadaikan harga diri demi anak. Sekarang kita rasakan, kita datang ke kubur orang tua kita menangis. Nabi ketika datang ke kubur ibunya menangis terseduh-seduh. Sahabat nanya, apa yang nangis? Ini rahmat, kasih sayang yang diletakkan Allah pada diri seorang hamba. Datang Nabi ke kubur bapaknya, nangis terseduh-seduh. Sayyidina Utsman bin Affan kalau ziarah kubur, jenggotnya basah dengan air mata. Nangis, karena menangis ini sunnah. Sayyidina Umar kalau khotib kalau sholat subuh, tangisannya itu dari sop pertama paling depan dia jadi imam, paling belakang dengar tangisan Sayyidina Umar. Jadi imam, menangis. Abu Bakar Siddiq waktu mau diangkat jadi nabi, jadi imam sholat, kata Siti Aisyah istri Nabi, nggak usah bapak saya diangkat ya Rasul, bapak saya itu cengeng. Kalau baca Quran jadi imam pasti nangis-nangis. Hampir semua sahabat-sahabat Nabi itu kalau membaca Quran atau berzikir atau berdoa mereka semua menangis. Oleh karena itulah kita jaga diri kita dalam hal menangis ini. Jangan pernah kita merasa bahagia kalau kita tidak bisa nangis. Sahabat-sahabat dulu kalau udah 2 hari nggak nangis, 3 hari nggak nangis, risau dia. Kenapa nggak bisa nangis ya? Kalau kita malah aneh, kalau nangis malah kita bingung, loh kok nangis ya? Ini yang perlu kita jaga. Kenapa harus menangis? Yang ketiga, kalau kita berdoa pada Allah menangis, air mata kita mengalir, maka seluruh dosa kita, walaupun sebanyak buih di laut, tambah sebanyak pasir di pantai, tambah sebanyak bintang di langit. Kalau kita minta ampun sambil menangis, seluruh dosa itu diampuni oleh Allah. Seluruhnya, walau sebanyak buih di laut, tambah sebanyak pasir di pantai, tambah sebanyak bintang di langit. Begitu banyaknya. Begitu kita doa, astagfirullah ya Allah, ampunkan seluruh dosa, ya Allah, nangis, seluruh dosa diampuni. Itu hebatnya menangis itu. 7 golongan yang akan mendapat naungan di arsy Allah hari kiamat, pada hari kiamat nanti. Salah satu di antaranya orang yang ketika bersendirian, ada orang lain, ingat masa lalunya, teringat dia kepada Allah, mengalir air mata di pipinya. Nggak main-main ini soal nangis ini. 7 golongan yang dapat naungan di kaki arsy Allah sehingga nggak berpanas-panas. Waktu itu di mahsyar, bumi terbuat dari tembaga. Matahari 1 jengkal di atas kepala. Ini matahari yang sekarang ini 150 juta kilometer. Bayangin, kalau kita dijemur seharian, mati kita kepanasan. Ini bawahnya tembaga, matahari sejengkal. Matahari yang ini sudah hancur, sudah dibikin matahari yang baru. Bumi yang ini sudah musnah, bikin bumi yang baru terbuat dari tembaga. Matahari sejengkal di atas kepala orang akan berenang-renang di lautan keringatnya sendiri. Ada yang sedengkulnya, ada yang semata kakinya, ada yang sepusernya, ada yang tenggelam berenang-renang. Mendidih keringatnya itu karena panasnya bukan main. Tapi 7 golongan, mereka duduk di aras, di bawah kaki aras, dilindungi dari nur, tidak kepanasan. Mereka sejuk, nyaman, makan, minum di situ. Siapa? 1, imam yang adil. 2, orang yang hatinya tergantung ke masjid. 3, orang yang bertemu dan berpisah hanya karena Allah, bukan karena bisnis, bukan karena Allah.
Ada lagi, ada laki-laki yang diajak berzina dengan seorang wanita bangsawan yang cantik jelita. Hatinya sudah mau, tapi mulutnya dan dirinya menolak karena takut kepada Allah. Ini dapat naungan di bawah kaki Allah. Salah satu orang yang hatinya tergantung ke masjid. Satu diantaranya, orang yang teringat akan masa lalunya ketika sendirian mengalir air mata di pipinya. Maka ini dapat naungan di atas Allah. Setetes air mata dapat memadamkan api neraka jahanam. Setetes air mata. Karena Allah tapi, jangan karena yang lain. Ini suami mau kawin lagi maka nangis. Seember pun nggak padam neraka. Seember nangisnya itu nggak padam neraka. Tapi kalau air mata mengalir karena Allah, setetes saja padam api neraka. Sama itu. Mana lebih hebat? Imbang air mata yang mengalir karena Allah adalah darah yang mengalir karena Allah dalam perang melawan musuh-musuh Islam. Jadi darah yang mengalir, dibunuh, ditembak oleh musuh Islam dalam membela agama, seimbang dengan air mata yang mengalir karena takut kepada Allah SWT. Kita mau perang, nggak ada perang. Mana ada perang sekarang? Nggak ada perang kita. Negara kita nggak diserbu orang. Mau mengeluarkan darah untuk memadamkan neraka? Nggak ada jalannya sekarang. Jalan sekarang yang ada nangis karena Allah SWT. Nah, mudah-mudahan lah mulai malam nanti coba bangun 2 rakaat sholat, zikir, pura-pura nangis dulu. Suaminya nanya, kenapa sih kamu? Pura-pura nangis, Bang. Kenapa gitu sih? Ya belum bisa nangis bener. Caranya bagaimana nangis bener? Abang kawin lagi pasti nangis bener. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Udah jam 9. Oh Bapak Ibu-ibu yang mulia, Nabi-Nabi pun menangis. Nabi Muhammad menangis. Ya, Nabi Muhammad menangis, air mata bercucuran. Bahkan ketika mau wafat, Rasulullah itu mengucap ummati, ummati, sambil menangis. Wahai umatku, wahai umatku. As-sholah, as-sholah, al-mar'ah, al-mar'ah. Wahai umatku, sambil menangis, umatku, jaga sholat, jaga wanita, jaga wanita. Orang lain wafat menyebut anaknya, menyebut hartanya, menyebut Nabi menyebut umatnya. Sholat dijaga, perempuan dijaga. Kenapa kok perempuan dengan sholat? Bukan karena Nabi gila perempuan. Nabi menyebutkan umatku jaga sholat karena sholat adalah tiang agama. As-sholatu imaduddin. Agama itu tiangnya sholat. Waman aqomaha faqad aqomaddin. Siapa menjaga sholat dia menegakkan agama. Waman tarokaha faqad hadamaddin. Siapa meninggalkan sholat dia menghancurkan agama. Jadi kalau kita ini 5 satu rumah, suami istri 3 anak, 4 sholat, bapak ibunya, anaknya 2 sholat, 1 enggak, agama tidak akan berdiri di rumah tangga itu sampai kiamat. Kenapa? Karena 4 membangunnya, 1 menghancurkannya. Mana pernah selesai. Kita bangunlah rumah ini, pagi hari sampai sore 4 orang tukang memasang batu. Besok malamnya datang 1 orang bawa martil memukuli yang dipasang 4 orang ini. Sampai kiamat nggak selesai rumah ini dibangun. 4 yang membangun, 1 yang menghancurkan nggak jadi. 10 yang bangun, 1 yang menghancurkan nggak jadi ini bangunan. Di rumah tangga kita kalau 5 ayah ibu 3 anak, 4 sholat 1 nggak berdiri agama di rumah tangga itu sampai kiamat. Hari ini mengerikannya, dari bapak yang sholat, ibu yang sholat, lahir anaknya nggak diajar sholat, akhirnya anaknya nggak sholat. Padahal bapak ibunya sholat, anaknya nggak sholat. Di kampung lain ada bapak ibu yang sholat, lahir anaknya nggak sholat. Anak nggak sholat, jumpa dengan anak nggak sholat, kawin, generasi kedua. Anaknya yang ketiga, generasi ketiganya, anak-anak yang menghancurkan agamanya sendiri. Oleh karena itulah Nabi katakan jaga sholat. Fakhalafa min ba'dihim khalfun a'ta'us sholat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Di belakang mereka muncul generasi yang meninggalkan sholat, wattaba'us syahawat, dan mengikuti nafsu. Nggak peduli lagi dengan malu. Fasawfa yalqawna ghayya. Generasi mereka itu akan segera menemui kehancuran. Ini kan ada
Udah masuk kurikulum. Tadi ini saya kantongin ini. Pelajaran seks. Sampai onani pun diajarin sini. Masturbasi. Ini saya dapat dari orang Kristen Katolik tadi. Menolak. Bagaimana SD kelas 1 udah diajarin. Nah, ini generasi yang dirusak di belakang kita. Grade 3 udah suruh milih. Boy can be girl, girl can be boy. Grade 4 romantic dating. Relationship with friends can change. Wah, macam-macam. Grade 6 masturbation. Grade 7 anal and oral sex. Coba bayangin. Grade 8 how to practice. From first grade until 7th grade. Ah, kiamat lah kalau begini. Ini generasi-generasi kita, ini kita mau jawab kita. Maka kata Nabi, bagaimana memberhentikan ini? Sholat dijaga. Nafsu dikekang. Yang kedua, Nabi sebut al-mar'ah, an-nisa, wanita-wanita. Kenapa wanita? Karena wanita tiang negara. Kalau sholat tiang agama, wanita tiang negara. An-nisa atau al-mar'ah imadul bilad. Itu perempuan tiang negara. Wa idza salahatil bilad. Kalau wanita di negeri itu baik, negaranya akan jadi bagus. Wa idza fasadat, kalau perempuan di negeri itu hancur, fasadatil bilad. Pasti negara itu akan hancur. Jepang tuh hebat karena perempuan-perempuan Jepang zaman dahulu hebat-hebat. Ibu-ibu kita dulu nggak sekolah. Sedikit yang sekolah ibu-ibu kita. Anaknya 13, 15, 11, 10. Kerja suaminya cuma macul sawah. Tapi kita anak-anaknya jadi orang. Kenapa? Karena ibu kita mengerti bagaimana mendidik anak. Nggak sekolah dia. Sementara anak-anak sekarang ibunya S3, bapaknya S3. Tapi anaknya ditinggal, dikasih sama pembantu. Bapaknya memang S3, ibunya S3. Tapi anaknya yang didik pembantu, nggak sekolah anaknya. Udah supaya tidur kasih CTM. Kasih CTM. Akhirnya anak bego. Kalah ujian bunuh diri. Kenapa? Kesalahan orang tua. Nabi meletakkannya pada ibu. Oleh karena itu ini kita jaga. Sering nangis malam, Pak, Ibu, ya Allah, kami tidak tahu apa yang dibuat anak kami di belakang. Kepadamulah kami berserah diri, ya Allah, peliharalah anak kami di belakang kami, ya Allah. Pelihara anak kami dari narkoba, pelihara anak kami dari seks bebas, pelihara anak kami dari hal-hal yang mempermalukan kami. Sebab kami pun tak kuasa menjaganya, kecuali Engkaulah yang maha kuasa menjaganya. Kita harus nangis. Sediakan sedikit waktu di malam hari, walaupun 10 menit, 15 menit, setengah jam, untuk mengadu pada Allah. Ini susah dijaga anak di negeri, apalagi di Kanada begini nih, kurikulum sekolahnya nih. Di Indonesia aja parah sekarang. Guru memacari murid. Kita harus doa, ya Allah. Saya nggak percaya dengan sekolah, anak saya nggak pernah sekolah. Anak saya itu homeschooling di rumah terus. SD sekolah di rumah, cuma ikut etanas saja. SMP ikut etanas, SMA ikut etanas. Juara terus. Pernah Malik Fajar, Menteri Pedanka bilang, Anda nggak bisa ujian. Kenapa? Karena nggak sekolah. Kenapa banyak? Waktu seminar pendidikan. Karena bagaimanapun harus hadir. Kehadiran sekian, ini sekian, ini sekian. Oke, saya bilang, kalau anak saya sekolah hadirnya 99%. Hasil ulangan tiap bulannya konten 9. Hasil mid semesternya konten 9. Kemudian ujian semesternya konten 9. Kemudian waktu eptanasnya konten 0 semua. Lulus apa enggak? Enggak. Berarti eptanas yang paling menentukan. Berarti eptanas yang paling menentukan, kan? Kalau begitu nggak usah ujian, nggak apa-apa. Anak saya ujikan di Malaysia. Kalau anak saya lulus, saya konferensi pers. Anda saya tuntut ke polisi. Karena menghalangi anak saya untuk mendapat ilmu. Ada ratifikasi itu keputusan EPBB itu. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Dari mana jalannya nggak ada urusan. Nggak mesti sekolah. Albert Einstein nggak sekolah. Thomas Alva Edison nggak sekolah. Apa mesti sekolah? Sekolah tuh dulu sekolah itu untuk orang-orang miskin. Yang bapaknya, mamanya nggak bisa mendatangkan guru ke rumah, terpaksa sekolah ke gereja. Yang kaya-kaya mana mau sekolah di rumah. Sekarang orang kaya ke sekolah, orang miskin baru sekolah di rumah. Terbalik sekarang di zaman ini. Alhamdulillah anak kita lulus sampai SMA.
Waktu ujian Eptanas SD, pra Epta itu anak saya ujian. Bagus kontennya, salah 3 aja matematikanya. Kata gurunya, wah ini nyontek. Saya dipanggil. Saya datang, kenapa? Ini anak bapak nyontek. Lu kok nyontek? Anak bapak kan ke sekolah. Kok bisa benar begini? Cuma salah 3. Sekarang satu kelas itu ada yang salah 3? Nggak ada, cuma anak bapak, yang lain banyak salahnya. Jadi nyontek sama siapa? Sama malaikat maut.